Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik zakat fitrah dan juga definisinya. Definisi zakat fitrah itu adalah niat yang khusus di waktu yang khusus dan memberikannya kepada orang-orang yang khusus. Yang pertama, zakat fitrah itu adalah niatnya khusus. Sehingga kalau orang mengeluarkan zakat fitrah tanpa niat untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka tidak digolongkan zakat fitrah. Itu hanya digolongkan sebagaimana orang yang bersedekah ataupun berinfak. Kemudian yang kedua, zakat fitrah ini adalah di waktu yang khusus, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga kalau orang mengeluarkan itu di bulan Ramadan, maka tidak dinamakan sebagai orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Karena dikeluarkannya di waktu yang khusus. Kemudian yang ketiga, dikeluarkannya hanya untuk orang-orang yang khusus. Yang sama-sama kita ketahui 8 golongan tersebut. Sehingga kalau kita sudah memahami definisi zakat fitrah ini, maka menjadilah kita orang-orang yang benar di dalam mengeluarkan zakat tersebut. Dengan niatnya yang akan diperhatikan, dan di saat waktunya itu juga yang harus kita perhatikan, dan kepada siapa zakat fitrah ini harus diberikan. Terkhusus di saat kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Ada orang yang kadang-kadang masih bingung kapan saya sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Di sini paling tidak ada 4 hukum tentang orang yang melakukan zakat fitrah. Yang pertama, hukumnya mubah. Sudah diperbolehkan orang untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Yaitu di saat sudah masuk malam pertama bulan Ramadan. Kalau sudah masuk pertama malam bulan Ramadan, maka orang tersebut diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang kedua adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Yaitu adalah setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Jadi setelah kita sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri, itu waktu yang paling disunahkan kita untuk melakukan zakat. Tapi perlu diperhatikan dengan detail, secara khusus, sebelum kita mengeluarkan zakat setelah subuh, sebelum sholat Id, pahami itu waktunya begitu sempit. Sehingga di malam hari, kita sudah membuat perjanjian atau janjian dengan orang yang akan mendapatkan zakat fitrah tersebut. Bahwasanya nanti saya habis sholat subuh, sekitar mungkin jam 5, nanti saya akan ke rumah Anda dan saya akan memberikan daripada zakat fitrah tersebut. Sehingga tolong ini diperhatikan karena ada beberapa kejadian yang mana orang tersebut di saat akan memberikan zakat fitrahnya ternyata orangnya nggak ada di rumah. Ada kebingungan sendiri. Maka solusinya di malam hari kita sudah memfokuskan diri untuk janjian dengan orang yang akan kita berikan zakat fitrahnya agar kita mendapatkan pahala sunnahnya tersebut. Kemudian yang ketiga, hukumnya adalah makruh. Tidak dosa, cuma Allah kurang suka. Kapan itu? Di saat kita mengeluarkan zakat fitrah itu setelah sholat Id. Jadi kalau kita mengeluarkannya itu setelah sholat Id, itu hukumnya makruh. Allah kurang suka. Tapi kalau kita mengeluarkannya itu setelah terbenamnya matahari, maksud waktu maghrib, ya, maka pada saat itu zakat fitrahnya hukumnya haram. Dia tetap diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, tapi dia mendapatkan dosa karena mengeluarkannya sudah keluar daripada hari Idul Fitri tersebut. Maka hukum-hukum yang seperti ini yang tentu juga harus kita perhatikan. Lalu setelah itu, apa hikmahnya orang mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Salah satu hikmah daripada zakat fitrah yang kita keluarkan tersebut adalah untuk menjaga hubungan baik dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bukan hanya menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka satu cara untuk menjaganya bagaimana di setahun sekali tersebut kita mengeluarkan zakat fitrah kita, kita berikan di antaranya kepada fakir miskin. Dan Nabi Muhammad SAW mensabdakan, tahabu, tahabu. Salinglah kalian berbagi hadiah, maka cinta itu akan muncul. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan kita memberikan zakat fitrah kita yang wajib kepada fakir miskin tersebut. Dan itu pun kita berikan, harus diingat, di mana kita tinggal
maka di situlah kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut dan diberikan kepada orang, termasuk di antaranya fakir miskin yang ada di tempat tersebut. Sehingga para ulama fikih mengatakan tidak boleh kita ini mengoper zakat kita, mengeluarkan zakat fitrah kita di luar tempat kita tinggal pada saat itu. Kecuali dalam beberapa keadaan pengecualian. Seperti contoh, di tempat kita fakir miskinnya sudah banyak yang memberikan. Kemudian yang kedua, di tempat yang akan kita tuju, di luar tempat tinggal kita, yang kita akan keluarkan zakat fitrah tersebut, di sana banyak yang membutuhkan. Tapi faktor utama yang harus kita ingat adalah di tempat kita. Kita lihat di tempat kita masih banyak fakir miskin contohnya, maka fokuskan di sana untuk kita mengeluarkannya. Ini sudah kewajiban 1 tahun sekali. Kalau kita tidak memaksimal melakukannya, maka dikhawatirkan akan menjadikan sebab fitnah di hati khususnya daripada fakir miskin. Maka di saat kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut, semoga akan timbul cinta, akan merajut cinta di dalamnya. Dan dengan harapan juga zakat fitrah itu setelah dikeluarkan, disunahkan juga yang memberikan zakat fitrah tersebut kepada mustahik yang berhak menaikkan zakat adalah diri kita sendiri yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Ini harus kita pahami. Kenapa disunahkan kita yang langsung memberikannya? Agar kita melihat ternyata orang tersebut tidak hanya butuh beras kita. Mungkin ternyata pelapon rumahnya bocor, gentengnya bocor, anaknya mungkin bajunya sobek-sobek. Ternyata dia butuh minyak dan butuh keperluan-keperluan yang lainnya. Maka akan terdorong semoga dengan kita yang langsung memberikannya. Dan inilah yang harus kita pahami hikmah di balik zakat fitrah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan yang wajib bagi kita lakukan zakat untuk mengeluarkannya, dan semoga rasa cinta itu akan dihadirkan dalam diri kita, dan juga rasa cinta ini juga menular kepada orang yang kita berikan zakatnya, dan semoga dengan berkat zakat fitrah ini kita semua saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.